Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya, dan aktivitas tetap dilancarkan, dipermudah dan ditambah terus rezeki teman-teman ya, serta kita semua dilindungi dimanapun kita berada. Dan saya sedang di jalan ya, on the way menuju sirkuit MotoGP Mandalika. Ya mungkin bisa dibilang mungkin teman-teman yang nonton progres sirkuit yang diliput setiap hari oleh kita semua para YouTuber di sini mungkin boring ya nonton mungkin, tapi tidak apa-apa lah, yang penting saya bisa berbagi informasi ke teman-teman semua dimanapun kalian berada, karena sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit kebanggaan negara kita Indonesia yang sedang dikebut pengerjaannya oleh ITDC, oleh PT PP, oleh MGPA ya, dan pihak-pihak terkait seperti WIKA, BRL dan sebagainya. Dan terkait dengan informasi yang semalam kita lihat, kita baca, kita dengar, katanya ada pedok udah datang tadi malam buat sirkuit MotoGP Mandalika. Tapi tadi malam saya masih di sirkuit pun saya tidak bisa meliput karena cuaca dan sudah rada-rada gelap begitu ya. Jadi di hari ini saya coba untuk menuju ke lokasi biar teman-teman nggak penasaran ya bagaimana sih rupa pedok tersebut, bagaimana rupa tribun tersebut. Kita sudah sampai di kawasan Sengkol ya. Sini kita bisa melihat sebelah kanan progres untuk rumah sakit Mandalika ya. 25 menit ya untuk jalur yang lama ini. Namun nanti untuk jalur di bypass baru ya dari bandara menuju Mandalika itu cukup 10 menit itu dari bandara menuju Mandalika langsung. Oke guys, di sini kita lihat peresmian SPBU The Mandalika ya oleh PT ITDC, PT Wijaya Karya. Semua di sini hadir menyambut ya. Dan proyek sirkuit sendiri akan ada di sebelah kanan sini guys. Saya teman-teman lihat progresnya. Saya berada di samping kiri tikungan yang ke-16 guys. Nah, tikungan yang ke-16 di sini terlihat jelas sekali ya. Pengerjaannya seperti ini, jadi kita akan pantau, dan pintu proyek ada di depan situ, teman-teman bisa lihat itu proyek, pintu yang dilalui proyek, kendaraan proyek yang mengerjakan sirkuit. Nah, seperti ini. Oke, semoga terlihat dengan jelas. Dan kantor WIKA ada di sebelah kiri sini, sudah terlihat dengan jelas ya kantor WIKA. Sekarang kita langsung aja ke kantor PT PP ya. Kita langsung ke kantornya PT PP. Dan trek lurus ya. Di sebelah sini trek lurus, teman-teman. Kita masuk di
Sirkuit MotoGP Mandalika yang ditargetkan rampung pada Juni 2021 ini terus dikebut pengerjaannya. Sejumlah material untuk pembangunan sirkuit MotoGP maupun perlengkapan dari acara balap maupun perlengkapan untuk sarana penunjang di saat gelar balap nantinya. Di sini bisa kita pantau sejumlah perlengkapannya, di antaranya jadi di depan kita ini merupakan pedok atau tribun yang sudah didatangkan, dan sekitar 5 trailer yang didatangkan kemarin malam, dan masih on the way juga sejumlahnya lagi yang lebih banyak. Di depan kita juga kita melihat sejumlah tire barrier atau ban-ban untuk penahan benturan yang akan digunakan di sepanjang trek nantinya, terutama di sekitar area-area runoff atau sekitar tikungan-tikungan yang tajam. Jumlah tire barrier ini akan didatangkan sekitar sampai ratusan ribu, dan kedatangannya juga akan secara bertahap dari Pulau Jawa, terutama dari PT Gajah Tunggal yang sudah kerjasama. Dan ini sejumlah drainase Horoton Recifix High Capacity di stok di sini sebelum dipasang di sepanjang trek yang membutuhkan tipe Recifix High Capacity. Jadi seperti yang kita tahu, kalau tribun maupun pedok untuk sirkuit MotoGP Mandalika yang sifatnya portable alias bongkar pasang, masih di sini belum di unboxing untuk jumlah maupun rupa dari tribunnya di sini. Kemungkinan pedok maupun tribun akan mulai terpasang sekitar 3 bulan sebelum acara balapan. Karena sifatnya yang portable atau bongkar pasang, tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk keseluruhan dari lintasan sirkuit diprediksi sekitar 2 bulan sudah cukup bisa. Sejumlah pipa-pipa di sini yaitu pipa beton maupun pipa paralon yang difungsikan untuk jalur drainase, pembuangan drainase horoton ke luar sirkuit, kemudian untuk pipa fiber optik yang akan digunakan di dalam atau di bawah trek untuk keperluan dari prasarana bagian tengah zona sirkuit. Jadi di area sini bisa kita pantau sejumlah alat berat maupun truk dam atau truk tronton yang membawa material ke dalam zona sirkuit. Kemudian di sisi kanan sini kita bisa melihat bersama AMP atau alat pemasak aspal atau aspal mixing plant yang berdiri tegak di sini sejumlah 3 unit. 2 unit yang lebih kecil dan 1 unit yang besar bisa membuat aspal yang lebih banyak, kurang lebih sekitar 240 ton dalam hitungan per jam. Kita lanjut menuju ke dalam zona sirkuit untuk melihat bagaimana progres pencapaian di siang ini. Kebetulan saya menerbangkan kamera udara di saat jam istirahat atau di saat isoma bagi para pekerja, dan inilah tunnel 1. Inilah tunnel 1 yang progresnya sudah terlihat hampir 100% karena di sisi kiri dan sisi kanan maupun bagian tunnel utama sudah hampir selesai dikerjakan. Tinggal melakukan penimbunan di sisi kiri dan di sisi kanan, dan yang terlihat sekarang di depan kita adalah proses pelepasan pagesting pengecoran untuk dinding penyambung untuk sisi sayap dan tunnel utama.
masih melakukan hamparan subbase di atas tunnel 1 di sini sebelum melakukan lapisan prime coat dan lalu pengaspalan nantinya. Kurang lebih 250 meter sebelum tikungan yang pertama, posisi dari tunnel 1 di sini, dan terlihat pemasangan drainase Horoton Respect High Capacity terus dilakukan di sisi kanan dari track lane. Dan di sisi kiri dari track lane masih pembetulan untuk drainase Pasar Fix Super 100 dan juga area service road sebelah kiri sebelum tikungan yang pertama. Kita berbelok di sini di tikungan pertama ke arah kanan dan kita bisa melihat tikungan yang kedua yang juga sedang progres pemasangan drainase Horoton. Di tikungan yang kedua di sini masih pengerjaan di sisi kiri, belum dituntaskan untuk area gravel bed karena masih melakukan penimbunan untuk utilitas drainase yang ada di bawah trek tikungan yang keempat di sini. Dan inilah tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat masih melakukan pemadatan backfill yang ada di atas utilitas drainase induk di sini. Terlihat sekali pengerjaan yang dikebut dan terus digeber untuk mengejar target tuntasnya pada Juni atau pertengahan tahun 2021 ini. Kita lanjutkan dari tikungan yang keempat untuk memantau trek berikutnya, masih pemasangan drainase Horoton di sisi kiri dan kanan dari trek tikungan yang keempat menuju tikungan yang keenam. Sebuah eskavator warna biru di sini sedang melakukan penggalian untuk jalur buang dari drainase Horoton menuju zona tengah sirkuit atau menuju zona induk, utilitas induk drainase. Dari tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, di sini ada tunnel 2 atau terowongan 2 yang panjangnya 119,5 meter yang terus melakukan pemadatan untuk sisi kiri dan kanan. Penimbunan atau backfill terus dilakukan, sekaligus hamparan subbase terus disempurnakan di atas track lane. Dan kita lihat di sisi kanan di sini masih pemasangan pagesting untuk dinding penyambung antara tunnel utama dengan bagian sayap kanan untuk persiapan pengecoran di dinding penahan tanah atau retaining wall penyambung di sini. Sedangkan penimbunan atau backfill yang ada di sini sudah terlihat tinggal tersisa sedikit lagi. Terlihat jelas pengerjaan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Hamparan subbase sudah mulai diletakkan di sisi kiri di service sebelah kiri. Sedangkan di service sebelah kanan masih melakukan penggalian untuk penanaman pipa-pipa untuk pembuangan jalur drainase Horoton yang ada di kiri dan kanan track lane. Penutupan atau penimbunan ulang untuk pipa yang sudah ditanam di sini terus dilakukan dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Sekaligus penggalian untuk drainase yang ada di sisi kanan service road sebelah kanan. Di sini kita bisa melihat sebuah bukit dengan logo PP yang sangat besar. Inilah tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Kita bisa melihat hamparan gravel sudah mulai diletakkan sebelum tikungan yang ke-11. Terus pemasangan drainase Horoton maupun Pasar Fix Super 100 Respect High Capacity juga dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan masih penyempurnaan di area reklamasi di sisi kiri dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 di area gravelnya juga. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12, kita bisa pantau perubahan di sini. Di antaranya yaitu tuntasnya pengerjaan drainase Horoton sepanjang di sisi kiri dari track lane.
Di tikungan yang ke-13, penimbunan untuk jalur drainase pengganti sungai sudah terlihat tertimbun setinggi level track, yaitu track lane ataupun surface road sebelah kiri, serta pemadatan untuk area gravel bed yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 dan diperuntukkan untuk surface road sebelah kanan juga terus dilakukan. Selain untuk surface road sebelah kanan juga di sini sejumlah alat berat yang sedang bekerja untuk mempersiapkan area tribun panjang dari tikungan yang ke-13 berbentuk L menuju tikungan yang ke-14 di sisi kanan trek. Inilah tikungan yang ke-14 berbelok kanan. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pengerjaan utilitas drainase Indo yang ada di bawah sini sebelum tikungannya ke-15. Terlihat sekali pengecoran dinding retaining wall sudah dilakukan di bawah surface road sebelah kiri menuju sisi kanan. Bahkan untuk pengecoran di sisi atas yang dilalui oleh track lane juga sudah terlihat sempurna. Tinggal melanjutkan lagi ke sisi dalam tengah sirkuit, yaitu agar melintasi di bawah trek surface road sebelah kanan untuk utilitas drainase Indo di sini. Menuju tikungan yang ke-15, kita melihat pemasangan drainase horoton terus dilakukan di sisi kanan track lane sampai menuju tikungan yang ke-16. Kita bisa perhatikan sebelah kiri surface road di sisi tikungan yang ke-15 masih belum dipadatkan untuk lapisan subbase-nya. Sepertinya difokuskan untuk pengerjaan drainase horoton dahulu karena drainase horoton terlihat lebih rumit dan lebih memakan waktu, sehingga yang lain ditinggalkan dulu karena bisa dikerjakan lebih mudah atau lebih simpel. Inilah tikungan yang ke-16, kita berbelok kanan di sini. Persiapan untuk penggalian untuk jalur drainase horoton di sisi kiri dari trek juga sedang dilakukan oleh sebuah eskavator. Tidak terasa kita sudah satu lap putaran dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang ke-17, bahkan kita sekarang sudah siap berbalik masuk ke dalam trek lurus kembali. Terlihat sekali sisi kanan dari surface road sebelah kanan di sepanjang trek lurus sudah dilakukan pengaspalan. Lalu nanti akan dilakukan penambahan untuk gravel bed di sisi kanan dari track lane di sini. Sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan, berarti tidak begitu mudah untuk membangunnya. Bukan saja tentang track lane yang harus disiapkan, tetapi juga area surface road, drainase, area gravel, area rumput, dan yang lainnya. Kita sudah kembali lagi di atas tikungan yang pertama. Dari sisi sini bisa kita melihat Bukit Pink Hill yang sudah kehijauan kembali, seperti lebih asri dan lebih segar terlihat karena hujan yang terus mengguyur. Mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 ini. Kurang lebihnya, mohon maaf atas kekurangan maupun kelebihan dalam penyajian narasi ataupun visual di sini. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.